Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Umar Sina Aji dengan saya Asma Azian Zulfani selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan dalam ranah akademik konseptual. Adapun Kamila Rahma selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan dalam ranah yuridis normatif dan akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami Abdullah Reza Mardiana yang akan menyampaikan dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya kami nyatakan bahwasanya kami sangat tidak menyepakati mosi perdebatan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dr. Abu Rahmat M.Ag, seorang guru besar sosiologi hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengalami kemunduran demokrasi dan penegakan hukum profetis. Mengamini mosi perdebatan kali ini sama saja dengan meningkatkan intensitas penurunan demokrasi dan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Jurian terhormat, berangkat dari pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, yang sejalan dengan putusan MK nomor 36 PUU strip angka Romawi 16 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa presiden 2 periode tidak boleh lagi menjadi presiden, sehingga secara hukum otomatis presiden 2 periode yang menjadi cawapres akan terhitung 3 periode. Tentunya hal ini akan bertentangan dengan konstitusi. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dengan memberikan hak presiden 2 periode menjadi cawapres akan terabaikannya nilai-nilai yang tertanam dalam konstitusi, sebab dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kuasa dan menjadi pimpinan yang otoriter, sehingga rakyatlah yang menjadi korban atas otoritas pemimpin. Hal ini selaras dengan teori otoritarianisme oleh John Lynch, seorang ahli sosiologi politik, bahwa resiko dan konsekuensi dari konsolidasi kekuasaan dalam suatu individu atau kelompok dapat mengarah pada otoritarianisme, sehingga menekankan pembatasan masa jabatan penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan otoritarianisme dalam sistem politik. Pun sejalan dengan pernyataan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang menyatakan bahwa adanya hak presiden 2 periode menjadi cawapres dinilai dapat membuka keran otoritarianisme dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, terdapat 3 alasan utama mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, melanggar pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari, mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya secara tersirat telah melarang presiden yang sudah menjabat 2 periode mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Yang kedua, tidak sesuai dengan etika politik. Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan mengizinkan presiden 2 periode menjadi cawapres membuat presiden terkesan mencari jabatan, sehingga terlihat tidak etis dalam politik karena berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Yang ketiga, berpotensi adanya oligarki politik, di mana hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, membatasi partisipasi politik, dan merugikan mayoritas masyarakat. Sehingga sampai detik ini pun kami tetap berada pada garda terdepan untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Lord Acton pernah mengatakan, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Orang yang berkuasa cenderung korup dan orang yang berkuasa secara mutlak pasti korup. Dalam hal ini, memberikan hak presiden 2 periode menjadi cawapres sama saja dengan memberikan kekuasaan kepada segelintir orang dalam pusaran oligarki untuk dinikmati seluruhnya tanpa batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpangkal pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang diperjelas dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa presiden dan wakil presiden memiliki jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal tersebut selaras dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa jika seseorang telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode dan kemudian mencalonkan diri sebagai cawapres akan terdapat problem konstitusional, sehingga presiden 2 periode menjadi cawapres jelas tidak dapat dilakukan.
Dewan Juri yang terhormat, adanya Presiden 2 periode menjadi cawapres adalah hal yang bertentangan dengan pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjelaskan Presiden dan Wakil Presiden dapat mendaftar selama belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dan dibuktikan dengan surat pernyataan belum pernah menjabat selama 2 kali masa jabatan pada jabatan yang sama. Dewan Juri terdapat makna pentingnya harus kita renung bersama dalam putusan MK nomor 36 PUU angka Romawi 16 2018 bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah gabungan dua orang dalam satu paket untuk memposisikan keduanya sebagai pasangan yang memiliki legitimasi sama peran dan seimbang tanpa menempatkan Wakil Presiden sebagai pelengkap saja. Nilai tersebut akan ternodai oleh super of power government karena adanya hak Presiden 2 periode menjadi cawapres yang akan menyebabkan konflik semata, sehingga bertentangan dengan Johan Ross dan teori kontrak sosialnya bahwa pentingnya persetujuan berbagai pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kesetaraan kesempatan, sehingga persetujuan masyarakat terhadap kebijakan ini perlu dipertimbangkan karena pada faktanya berdasarkan survei Indonesian Political Opinion pada Februari 2022 terdapat 61% masyarakat tidak setuju dengan jabatan Presiden 2 periode menjadi cawapres. Hak Presiden 2 periode menjadi cawapres jelas menyalahi norma konstitusi di Indonesia, sebab pelanggaran norma adalah pelanggaran hukum karena norma adalah bagian dari fondasi hukum. Sebagaimana Ronald Dworkin mengatakan, moral principle is the foundational, fondasi tegaknya hak dan kebebasan, dan tetap tunduk pada batasan yang dapat kita lihat dalam pasal 28J Konstitusi. Berdasarkan paham konstitusionalisme oleh Jimmy Asiliki dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia menyebutkan adanya paham konstitusionalisme yang memuat esensi pembatasan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dengan mengemban limited state atau prinsip limited government. Artinya, dalam paham konstitusionalisme adanya kekuasaan untuk melarang dan adanya prosedur yang telah ditentukan sehingga menjamin agar kekuasaan pemerintah tidak sewenang-wenang. Konsep tersebut menghindarkan terjadinya abuse of power dalam kepemerintahan sistem presidensial, yakni only one re-election, bahwa seorang presiden bisa menyalurkan diri kembali hanya untuk 1 kali periode saja. Hingga akhir argumentasi, kami tetap pada posisi tegas untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini dengan tidak memberikan hak kepada Presiden 2 periode untuk menjadi cawapres. Oleh karena itu, kami hadir dengan solusi bukan hanya asumsi semata tanpa rekomendasi. Adapun rekomendasi yang kami berikan ialah yang pertama, perlu adanya peningkatan kualitas pemimpin sesuai dengan regulasi. Yang kedua, perlunya peningkatan kualitas pendidikan politik di Indonesia. Yang ketiga, perlunya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir, ialah perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kepemerintahan. Sekian dan terima kasih. Darul Mafasid Muqaddamun ala Dalbil Masolih, menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dalam hal ini adalah mudorot apabila Presiden 2 periode diberikan hak untuk menjadi cawapres karena dapat menimbulkan berbagai gejolak permasalahan, sehingga hal tersebut haruslah kita tolak demi menjaga integritas bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, isu Presiden 2 periode dapat menjadi cawapres menyebabkan polemik di masyarakat sebab menimbulkan berbagai implikasi negatif. Jika Presiden 2 periode menjadi cawapres, maka akan mencederai etika politik di negeri ini. Dalam berpolitik, seorang pemimpin hendaknya memperhatikan kepentingan nasionalnya yang harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Hal tersebut seirama dengan James McGregor Burns dalam teori kepemimpinan moralnya, bahwa seorang pemimpin harus memiliki moralitas yang tinggi dan mampu memimpin dengan integritas dan kejujuran, dengan tindakan politik yang diambil haruslah didasarkan pada kepentingan publik dan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian Dewan Juri, jika Presiden 2 periode terpilih menjadi wapres, maka akan terjadi penambahan masa jabatan yang mana hal ini dinilai tidak efektif diterapkan di Indonesia.
Bill Galvin, Profesor Hubungan Internasional di Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, dalam disertasinya yang berjudul Preventing Depreciation from Presidential Terms Limit in Law and Middle Income Democracies, menyebutkan bahwa alih-alih membawa kemajuan, studi di berbagai negara menunjukkan bagaimana penyimpangan terhadap masa jabatan presiden justru berdampak negatif. Mari kita lebarkan sayap Dewan Juri pada 6 negara pecahan Soviet, yakni Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Rusia, dan Tajikistan. Tercatat pendapatan domestik bruto per kapita menurun 2 tahun setelahnya. Aspek hak politik mengalami kemunduran setelah 4 tahun dan aspek kebebasan sipil mengalami kemunduran setelah 5-10 tahun. Dewan Juri bahkan berdasarkan 2 survei yang dilakukan di Indonesia, masyarakat Indonesia menolak adanya presiden 2 periode menjadi cawapres dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Pertama, survei yang dilakukan oleh Databox pada Juni 2021 menunjukkan bahwa 74% masyarakat ingin masa jabatan presiden hanya 2 periode tanpa menjadi cawapres. Kedua, survei Indonesian Political Opinion pada Februari 2022 menunjukkan bahwa 61 responden tidak setuju dengan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan pergantian kepemimpinan secara teratur dan tidak ingin terjebak dalam kekuasaan yang bersifat otoriter. Tentu dalam hal ini, hukum harus mampu berperan sebagai respon dari masyarakat, yang akhirnya mengantarkan kita kepada pemikiran Selznick dan Nonet dalam teori hukum responsifnya, bahwa hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Suryono Sukanto mengemukakan bahwa fungsi hukum sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, sehingga berbagai konflik dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya. Maka jelas bahwa hukum dapat difungsikan sebagai solusi dalam penyelesaian untuk meredam suatu konflik sosial kemasyarakatan. Sehingga solusi yang kami gagaskan di Dewan Juri dalam mosi perdebatan kali ini yaitu: pertama, meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia; kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kualitas kepemimpinan di Indonesia agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas untuk memajukan Indonesia. Yang keempat, perlunya pendidikan politik bagi masyarakat di Indonesia, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya pergantian kepemimpinan secara teratur dan menghindari terjebak dalam kekuasaan yang bersifat otoriter. Dewan Juri yang terhormat, dengan solusi efektif dan aplikatif yang kami gagaskan, tentunya hal tersebut dapat mencapai kemanfaatan hukum. Hal ini seirama dengan Sudikno Martokusumo dalam teori hukumnya, bahwa salah satu fungsi hukum harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sampai akhir argumentasi, maka runtut sudah bahwa presiden 2 periode menjadi cawapres tidak dapat dilakukan di Indonesia. Maka kami dengan bangga untuk tetap menolak mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah di akhir perdebatan di mana pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, melalui teori demokrasi responsif oleh Ian Butch dan Anthony Habirch, para ilmuwan politik yang menekankan pentingnya responsivitas pemerintah terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat, dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan hak presiden 2 periode menjadi cawapres tanpa mempertimbangkan respon masyarakat, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip responsivitas dalam demokrasi. Didukung survei Databox Juni 2021 dan survei Indonesia Political Opinion pada Februari 2022 pun menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju dengan presiden 2 periode menjadi cawapres, sehingga terdapat 3 alasan utama mengapa kami menolak secara penuh mosi perdebatan kali ini. Pertama, melanggar pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, tidak sesuai dengan etika politik. Yang ketiga, berpotensi adanya oligarki politik. Sehingga solusi yang dapat kami tawarkan yakni yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan dan pemilihan umum lainnya untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat memahami pentingnya pergantian kepemimpinan secara teratur dan
dan menghindari otoritarianisme. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kualitas kepemimpinan dengan memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas untuk memajukan Indonesia. Keuin Wali Songo mengafidasi, siap untuk bertanding argumentasi, memberi Presiden 2 periode kesempatan lagi justru berpotensi memperkuat oligarki. Sekian dan terima kasih.